Hari ini tepat 100 hari Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia. Sejumlah kebijakan sudah dibuat, ada yang dinilai baik, ada pula yang dinilai kurang tepat. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. (20 Oktober 2014), Indonesia punya presiden dan wakil presiden baru. Presiden Joko Widodo menjadi presiden Indonesia ke-7. 100 hari berlalu, berbagai gebrakan dilakukan pemerintahan Jokowi JK. Perang terhadap pencuri ikan di perairan Nusantara ditabuhkan. Dalam menjaga kelestarian sumber ikan kita bersama-sama perangi illegal fishing. Kita harus kampanye no more illegal fishing, no more unreported fishing. Untuk memberantas penangkapan ikan ilegal di perairan Nusantara, pemerintah ambil langkah menenggelamkan kapal. Hingga Desember 2014 ada 5 kapal asing yang ditenggelamkan. (18 Januari 2015), 6 terpidana kasus narkoba dieksekusi mati. Presiden Joko Widodo menolak gerasi yang diajukan ke 6 terpidana mati tersebut. Presiden menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Perang terhadap narkoba pun dikibarkan. Saya sampaikan darurat karena yang harus direhabilitasi sekarang ada hampir 4,5 juta generasi muda kita, 4,5 juta yang sudah tidak bisa direhabilitasi, 1,2 juta yang meninggal mati karena narkoba. Setiap hari ada kurang lebih 50 orang per hari, berarti 1 tahun kira-kira 18.000 meninggal karena narkoba. Namun dalam 3 bulan terakhir banyak keputusan pemerintah yang dinilai tak sesuai janji. November 2014, M. Prasetyo diangkat menjadi Jaksa Agung. M. Prasetyo dikenal salah satu politikus dari Partai Nasional Demokrat. Banyak pihak menilai Presiden Jokowi ingkar dari semangatnya menegakkan pemerintahan yang jauh dari tekanan dan kepentingan partai politik. Kemudian 9 Januari Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Tidak seperti saat menyeleksi menteri, Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam penunjukan ini. Tak berapa lama, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi dan suap. Presiden hanya menunda pelantikan Budi Gunawan setelah lolos uji kelayakan di parlemen. Kritik dan saran untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya ditanggapi Presiden dengan tegas. Sejak awal, Presiden tidak secara khusus menargetkan 100 hari pemerintahannya. Saya nggak ada 100 hari, 200 hari nggak ada. Bekerja yang penting. Menilai kinerja pemerintahan dalam waktu 100 hari juga dianggap terlalu dini. Kasih kesempatan mereka buat bekerja dulu. Plus minus namanya orang baru. Kalau orang baru dalam pemerintahan ataupun dalam apalagi jadi presiden pertama kali ya, tentu ada prosesnya. Kalau buat aku, mungkin karena kita manusia Indonesia itu terbiasa segala sesuatunya secara instan. Jadi kepengennya harus ini, cepat. Kita lupa bahwa segala sesuatu itu perlu proses, ada prosesnya. Sejumlah langkah telah ditempuh pemerintah guna mewujudkan cita-cita besar rakyat yang sejahtera. Pro dan kontra akan selalu ada dalam tiap kebijakannya. Meski begitu, masyarakat terus menanti janji pemimpin negara yang punya semboyan kerja, dan kerja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.